Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun di masa pandemi sekarang. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kekongruenan. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Baik, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep kekongruenan suatu bangun datar. Terus, siswa mampu menjelaskan syarat dua bangun segitiga dikatakan kongruen. Materi kekongruenan dan kesebangunan ini sudah kalian pelajari juga kan di kelas 9. Nah, pada kelas 12 ini kita juga mempelajari kekongruenan dan kesebangunan lebih dalam lagi. Baiklah, langsung saja kepada materi, silahkan disimak ya. Sebelumnya perlu kalian ketahui nih, manfaat mempelajari kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika tukang ingin memasangkan jendela pada suatu ruangan, maka tukang tersebut menerapkan kekongruenan, di mana jendela yang satu dengan jendela yang dekatnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian kekongruenan. Nah, jadi kekongruenan itu merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan juga ukuran yang sama. Nah, perlu diingat kekongruenan ini memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Itu artinya sisinya sama dan sudutnya juga sama. Selanjutnya, kekongruenan biasanya dilambangkan dengan gelombang yang satu itu di bawahnya sama dengan. Nah, itu merupakan lambang dari kekongruenan. Bisa dilihat pada teks berikut. Kemudian yang kedua yaitu dua bangun datar yang kongruen. Bangun datar yang kongruen. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah bangun datar yang kongruen, yaitu bangun datar KLMN dan juga bangun datar PQRS. Nah, bisa kita lihat panjang KN sama dengan panjang PS. Begitu juga panjang KL sama dengan panjang PQ. Panjang LM sama dengan panjang QR. Dan panjang MN sama dengan panjang RS. Nah, maka bangun datar KLMN dan PQRS dapat dikatakan kongruen. Nah, kenapa? Karena kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bisa kita lihat dari gambarnya saja sudah kelihatan bentuk dan ukurannya sama. Nah, di sini Ibu ada contoh soal nih. Coba kalian lihat bangun yang mana yang saling kongruen. Coba kita lihat dulu nih, bangun 1 dan bangun 2. Apakah saling kongruen? Tidak ya, karena bangun 1 itu persegi panjang dan bangun 2 itu jajar genjang, jadi berbeda bentuk. Coba kita lihat lagi bangun 1 dan 4. Apakah kongruen? Ternyata juga tidak, karena bangun 4 itu yaitu segitiga. Berarti coba kita lihat yang 1 dan 3. Ya, benar. 1 dan 3 merupakan bangun yang kongruen karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama, walaupun posisinya berbeda ya. Ada yang berdiri tegak, ada juga yang berbaring seperti pada gambar ya, 1 dan 3. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu dua segitiga yang kongruen.
Nah, jadi dua segitiga yang kongruen memiliki beberapa syarat nih. Yang pertama, tiga sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi. Yang kedua, satu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar atau biasanya sisi sudut sisi. Terus yang ketiga, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu atau sudut sisi sudut. Baik, yang pertama yaitu tiga sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi. Nah, di sini kita ada dua bangun segitiga, yaitu segitiga ABC dan PQR. Nah, dapat kita lihat pada gambar segitiga ABC dan PQR tersebut diketahui bahwa keduanya mempunyai panjang AB sama dengan panjang PQ dan juga panjang BC sama dengan panjang QR dan panjang AC sama dengan panjang PR. Bisa dilihat di situ ada garis-garis ya, yang 1, 2, dan 3 itu menandakan bahwa sama besar dari kedua segitiga tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu satu sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi sudut sisi. Nah, coba kita lihat pada gambar terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga DEF dan segitiga KLM. Nah, diketahui pada gambar tersebut panjang DE sama dengan panjang KL dan sudut D sama dengan sudut K, dan juga panjang DF sama dengan panjang KM. Nah, hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen, yaitu jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut sisi sudut. Nah, coba kita lihat pada gambar terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga GHI dan segitiga XYZ. Kita ketahui pada gambar tersebut yaitu sudut G sama dengan sudut X dan juga sudut H sama dengan sudut Y dan panjang GH sama dengan panjang XY. Dapat kita simpulkan bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen karena dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Perhatikan segitiga RQT dan segitiga SQT pada gambar berikut. Coba selidiki apakah segitiga RQT dan segitiga SQT kongruen. Penyelesaian. Nah, diketahui dari gambar bahwa segitiga RQT dan segitiga SQT memiliki panjang RQ sama dengan QS, panjang RT sama dengan panjang ST. Dan karena salah satu dari sisi dari kedua segitiga tersebut berimpit, yaitu sisi QT, maka dapat dikatakan segitiga RQT dan segitiga SQT kongruen, yaitu sisi. Kenapa? Karena ketiga sisi yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan segitiga DAC dan segitiga BAC pada gambar berikut. Selidiki apakah segitiga DAC dan segitiga BAC kongruen. Penyelesaiannya, diketahui dari gambar bahwa pada segitiga DAC dan segitiga BAC
memiliki panjang DA sama dengan panjang BA dan sudut A sama dengan sudut A. Dan karena salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut berimpit, yaitu sisi AC, maka dapat dikatakan segitiga DAC dan segitiga BAC kongruen. Kenapa? Karena sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian juga sama besar, atau biasa disebut sisi sudut sisi. Di sini Ibu punya 4 soal nih. Coba kita tentukan apakah dua bangun tersebut kongruen. Mulai dari nomor 1. Apakah segitiga ABC kongruen dengan DEF? Ya, kongruen ya ternyata. Kenapa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi-sisi. Selanjutnya nomor 2. Apakah segitiga PQR kongruen dengan segitiga DEF? Ternyata kongruen ya, karena di situ sisi sudut sisi. Nomor 3. Apakah segitiga STU kongruen dengan segitiga VWX? Ternyata tidak ya. Kenapa nih? Karena ukurannya berbeda. Segitiga STU sisinya berukuran 3 cm, sedangkan segitiga VWX sisi-sisinya berukuran 2 cm. Jadi dua segitiga ini tidak kongruen ya. Selanjutnya nomor 4. Apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF? Ya, ternyata kongruen ya. Karena di situ sisi sudut sisi. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya akan Ibu bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya memiliki bentuk yang sama dan juga ukuran yang sama. Nah, kekongruenan dilambangkan dengan garis lengkungan itu ada sama dengannya di bawah. Kemudian syarat-syarat dua segitiga kongruen, yaitu yang pertama, 3 sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi-sisi-sisi. Yang kedua, satu sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar atau sisi sudut sisi. Terus yang ketiga, satu sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar atau sudut sisi sudut. Semoga bisa dipahami ya. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja pada kolom komentar. Tetap semangat belajarnya walaupun pada masa pandemi seperti sekarang. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang kekongruenan bangun datar segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Sekian itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.